Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah melihat ya tentang materi tentang planning. Nah, sekarang apa sih praktikumnya? Ya pasti planning lagi dah, tapi kita akan fokus ke planning hierarchy. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Gimana tuh planning hierarchy? Jadi planning hierarchy yang kita mulai tadi from general to specific. Generalnya dari visions and missions sampai ke rules, procedures, and policies gitu ya. Jadi yang paling bawahnya itu di rules-nya. Oke. Nah, sekarang saya punya tugas nih buat kalian. Kemarin saya lihat sudah pada bikin planning ya minggu lalu. Bagus, I really like what you do with your task. Yang serius ya pastinya. Dan saya sudah melihat beberapa mahasiswa yang sudah melakukan presentasi. Nah sekarang saya mau kembangkan lagi nih tugas kalian, planning kalian gitu loh. Tidak hanya untuk tahun ini, I want you to make a strategic planning. What I mean by strategic planning, you make your visions and missions. Jadi kalian bikin visi dan misi kalian. Di mana visi dan misi itu adalah untuk range 25 tahun ke depan. Contoh gampang nih, saya misalnya asumsinya anggap aja yang gampang ya biar gitu ya. Umur kalian ada 20 tahun sekarang. Berarti kalau 25 tahun dari sekarang adalah apa yang kalian inginkan ketika kalian berusia 45 tahun. Oke, jauh ya, tapi tetap harus udah punya perencanaan, itu sudah harus kalian pikirkan. Nah, terus setelah itu kalian bikin objektif sama goals-nya. Kalian jelasin secara mendetail sasaran dan tujuannya untuk mencapai target kalian tuh di usia 45 tahun. Kemudian kalian juga harus melakukan SWOT analysis. Apa sih SWOT analysis itu? SWOT analysis itu adalah kalian melakukan analisa dari pertama dari strength, weakness. Strength dan weakness ini adalah sesuatu yang datang dari dalam diri kalian. Strength adalah kelebihan diri kalian dan weakness adalah kekurangan diri kalian. Nah, itu harus kalian jelaskan. Apa kelebihan kalian yang bisa menguatkan kalian mencapai visi ini dan apa saja kelemahan diri kalian yang membuat mungkin harus diakalin. Nah, kemudian selain strength and weakness ada namanya opportunities and threaten. Opportunity itu adalah terkait peluang-peluang, apakah aja peluang-peluang yang kemungkinan terjadi, dan threaten ancaman. Dan opportunity dan threaten ini sifatnya eksternal, jadi dari luar, from the environment, not from inside you, but from the outside. Jadi strength and weakness itu dari inside, dari diri kalian sendiri. Opportunity dan threaten itu dari environment. And then number 4, you need to make what is the plan to overcome barriers. Jadi kan harus ceritain, kalian sudah melakukan analisa, kalian sudah nyiapin lagi plannya. Gimana cara saya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Nah itu contohnya pasti udah mikir, aduh ibu ini gimana cara bikinnya gitu loh. Jadi untuk apa ya, if you become a nurse manager, you will make all of this for your organization. But of course, before you become the manager, you need to make this for your own self. Jadi bikin dulu buat diri kalian. Gimana contohnya? Saya coba bikin contoh ya. But this is a simple example. I hope you make it more better in a very nice way, in a very creative way, in a ya do your apa ya out of the box thinking. Jadi kalian boleh banget memodifikasinya supaya jadi lebih baik ya, tapi lebih baik bukannya saya bikin kayak gini dibikinnya cuma sebaris dua baris ya. Kalau kayak gitu saya ngeliatnya nggak ada effortnya, but make it better and if I really like it I will say it very excellent gitu. It's excellence. Kalau excellence itu saya pasti udah wow bagus gitu, out of the box, saya nggak kepikiran ngelakuinnya kayak gitu. Oke, contohnya ini saya ambil contoh kira-kira seumuran kalian lah. Contohnya saya nih ngambil contoh waktu saya zaman-zaman kuliah gitu loh, dan apa yang saya ingin saya lakukan ketika saya lulus kuliah gitu 25 tahun setelah saya lulus kuliah. Oke. Nah, ini kan in year 2014
45, I want to be a nursing director in one of the prestigious hospitals in Indonesia. Jadi dulu ya saya dulu cita-cita memang kerja di rumah sakit. I really love hospitals. Jadi saya kalau ditanya my first patients, I want to work in the hospitals gitu. Saya ngerasa kerja jadi perawat itu benar-benar memberikan manfaat lah ke orang banyak. And then the objectives, pastinya saya akan menyelesaikan kuliah tepat waktu, saya ingin bekerja dan melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri, meneruskan pendidikan dengan sambil bekerja, membina keluarga, pasti dong ya, jangan cuma kerja-kerja doang, kita butuhkan ada kebutuhan tumbuh kembang untuk dicintai dan mencintai dan juga mengembangkan karir. Nah itu objektifnya kira-kira. Tapi goalsnya gimana nih perencanaannya? Nah, di objektif ini kalau bisa, kalau kalian bisa lagi bikin lebih spesifik, itu lebih bagus. Saya maunya spesifik itu seperti apa? Gunakanlah kriteria SMART. Specific, measurable, attainable, reliable, timeable. Jadi jelas. Kalau ini saya baru hanya waktunya jelasnya. Tapi mungkin secara reliable-nya, timeable-nya, apanya masih ada yang kurang. Jadi kalau kalian bisa pakai kriteria SMART, saya rasa itu akan lebih bagus gitu. Nah, karena saya di tahun 2045 saya mau jadi nursing director, apa aja kira-kira tahapan yang saya akan lakuin? Pertama, tahun 2021 nih, harus dapat dulu pertama gelar ahli madya keperawatan. Kemudian 2021 kan akhir tahun tuh udah dapet gelarnya, langsung lulus UKOM, wah langsung kerja. Jadi 2022 udah kerja jadi perawat pelaksana. Dua tahun kerja rencananya tuh udah jadi katim, dan karena udah jadi katim terus udah punya tabungan, udah lanjutin kuliah. Oke, nah 2024, 2027 itu sudah selesai ya, apa namanya profesi nurse 3 tahun kan kira-kira, dan udah kerjanya udah posisinya kepala ruangan dan sudah menikah gitu rencananya. Kemudian di 2030 ngelanjutin lagi S2, udah selesai tahun 2007 istirahat break 3 tahun, punya anak, kemudian sudah nabung untuk di rumah dan lain-lain, kemudian lanjutin lagi S2-nya, ambil S2 keperawatan medical bedah. Oke, kemudian 3 tahun kemudian 2033 selesai kuliah, terus sudah jabatan juga naik lagi jadi kepala bidang pelatihan dan penelitian di rumah sakit, diklit biasanya ini ya, pelatihan dan penelitian. Kemudian 2035 dapat promosi lagi, sudah menjabat kepala bidang keperawatan, terus juga di keluarga juga anaknya sudah misalnya sudah SD, sudah SMP gitu. Kemudian dan sebagainya. Kemudian di 2040 karena sudah oh ya anaknya juga sudah lumayan besar bisa ditinggal, tidak harus dilihatin terus atau apa, lanjutin lagi kuliahnya, lanjutkan kuliah S3 keperawatan dan diharapkan tahun 2045 sudah selesai kuliah S3 keperawatan dan menjabat sebagai direktur keperawatan. Ini contoh ya, masih contoh perencanaan. Walaupun memang saya lihat direktur keperawatan di Indonesia itu belum ada loh yang S3 keperawatan. Rata-rata semua S3 keperawatan itu masih semua jadi dosen. Nah ini kan saya masih bikin plan ya, kira-kira ada nanti S3 keperawatan yang juga menjadi direktur keperawatan di rumah sakit. Terus gimana analisis SWOT-nya? Analisis SWOT-nya ini saya lakukan Straightnya saya sudah kuliah di tingkat 2 dengan IPK. Saya lihat kan IPK kalian rata-rata bagus tuh, 3,8. Waduh, padahal IPK saya zaman kuliah 3 apa masih kayaknya lulus baru 3,0 berapa gitu. Nggak terlalu tinggi lah ya IPK saya. Kemudian orang tua saya membiayai kuliah saya. Ya saya alhamdulillah waktu saya kuliah dibiayain, walaupun memang ayah saya sudah pensiun, jadi saya harus mencari beasiswa untuk tambahan beli buku, beli lain-lain, itu saya harus cari beasiswa. Kemudian saya tinggal dengan orang tua sehingga bisa lebih fokus belajar. Nah jadi kalau yang tinggal sama orang tua jangan mikir aduh ribet deh diawasin terus atau nah idealnya kalian bisa jadi lebih fokus belajar dan orang tua sangat mendukung cita-cita saya. Weakness kan ini dari dalam diri saya juga. Kadang saya ngerasa males gitu kayak, aduh baca buku mulu capek, ngerjain tugas atau apa, ada perasaan malas itu. Kemudian terus juga saya kadang nggak paham dulu ya. Alhamdulillah waktu saya kuliah itu saya diajar oleh ya para sekarang yang sudah pada jadi profesor ya,
Prof. Eli, Prof. Budi, Prof. Jun itu orang-orang hebat yang kadang bahasanya itu agak-agak tinggi kalau menurut saya dan saya nggak paham itu mereka ngomongin apa tuh ya ibu-ibu itu dan ternyata makin lama saya baru paham oh ternyata ini yang dia maksud ternyata ini jadi memang mendigestnya agak lebih lama nggak bisa sekali dua kali makanya saya pikir sekarang bagus lah ya saya bikin materi saya dalam bikin video jadi maksudnya mungkin ya kalau mahasiswanya serius pengen belajar, mungkin dia nggak paham sekali, dia ulang lagi, diulang lagi supaya dia, nih Bu Rina ngomongin apa sih, supaya saya paham, saya dengar berulang-ulang, saya jadi paham nggak sih ya? Nah gitu, jadi kayak, dan saya kan nggak paham, dan dulu kan saya malu juga, saya belum punya cukup pede untuk nanya, Bu, ini apa ya, Prof, gini-gini, belum cukup pede saya, jadi saya biasanya apa sih saya tulis-tulis aja dulu di kertas, terus saya baca-baca lagi buku sendiri, nanya-nanya ke teman, jadi kadang saya belum terlalu paham ketika perkuliahan selesai, saya masih nyari-nyari apa, ini maksudnya itu, saya merasa adalah weakness saya. Opportunities. Nah, opportunities ini saya sesuaikan dengan kondisi kalian. Sekarang kalian pembelajaran online harusnya kalian bisa banyak sekali belajar teknologi. Makanya saya di tugas-tugas saya bilang belajarlah pakai animation. Bikin presentasi pun jangan pakai PowerPoint aja. Ada namanya Powtoon, ada banyaklah tuh aplikasi yang untuk bikin presentasi supaya presentasinya itu lebih live gitu loh, lebih wow, orang ngelihatnya tuh kayaknya benar-benar terfokus sama presentasi kalian dan omongan kalian. Make it like that. Oke. Okay. Kemudian treaten. Nah, treaten ancamannya apa? Teman-teman saya lebih suka ngajakin saya main game. Jadi kerja kelompok, udah dibagi kelompoknya apa, bukannya ngerjain tugas, malah main game. Nah, itu jadi ancaman. Kemudian sekarang juga kebutuhan hidup ini meningkat ya karena pandemik ini. Sedangkan mungkin pendapatan belum tentu meningkat gitu loh. Karena kan kita harus menjaga gaya hidup, kemana-mana bawa sanitizer, kemudian harus baju itu harus sering dicuci, kalau keluar habis keluar harus mandi, beli masker, ini dan jadi keuangan keluarga pun menjadi terbatas. Ini menjadi treatance yang harus diperhitungkan. Kemudian perencanaan, gimana perencanaan saya untuk menghadapi barriers kemungkinan hambatan. Pertama, saya harus mencari beasiswa karena saya udah tahu kan ayah saya sudah pensiun, tidak mungkin saya minta ayah saya untuk membiayai pendidikan saya lebih lanjut. Jadi saya udah dari dulu kepikiran kalau mau S2 pikirin sendiri Rina, your parents will not have the budget gitu. Jadi saya udah harus cari beasiswa ya udahlah baca-baca pengumuman nanya-nanya ke kakak kelas dulu internet itu bukan nggak pakai HP ya warnet saya dulu sering ke warnet cari-cari di Google gitu loh nah terus ya alhamdulillah akhirnya dapet kemudian perluas jaringan itu kalau dulu saya biasanya dari organisasi ada senat ada BEM kemudian media sosial dulu juga mungkin kalau kalian belum tahu ya dulu sebelum Facebook ada namanya Friendster. Nah dari Friendster itu tuh ada temen yang kuliah di sini. Oh ya lewat mana bisa kuliahnya, beasiswa apa bukan apa. Jadi nanya-nanya ke temen pun itu jadi memperluas jaringan. Kemudian tingkatkan skill. Kalian tuh harus punya banyak skill. Salah satunya dari dulu saya suka pengen banget bisa have a good public speaking. Jadi saya bisa punya confidence gitu loh to speak in front of a lot of people. Dan sekarang karena kita udah kepikiran kita harus usaha juga sendiri ya, nggak pengen dong hanya jadi karyawan. Nah, saya pengen banget punya skill untuk digital marketing. Jadi gimana sih nih cara menjual barang itu lewat digitalize. Nah, dan selain itu, karena saya seorang perawat, pastinya saya ingin involved in a lot of nursing training or nursing organizational professions to improve skills as a nurse manager. Jadi saya pengen ikut banyak pelatihan-pelatihan atau ikut organisasi PPNI supaya saya benar-benar punya skill dan jaringan dan pengetahuan yang cukup sebagai nurse manager yang kompeten. Nah, inilah contoh bagaimana hal-hal yang harus saya lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi. Oke, kemudian
Jadi gimana sih Bu tugasnya? Tugasnya tadi itu pertanyaan itu kalian jawab dan bagaimana cara menjawabnya? Make it as PowerPoint presentations. Jadi kayak bikin sekarang saya samain bikinnya sebagai presentasi dalam bentuk PowerPoint. Dan karena PowerPoint pasti ada slide. Nah, minimal saya minta 3 slide, maksimal 10, nggak usah lebih. Jadi benar-benar range-nya dari 3 sampai 10. Kalau bisa 3 slide itu mencerminkan, wow, good job gitu loh. Jadi nggak usah banyak kata-kata, tapi nanti presentasinya aja yang banyak gitu loh. Kira-kira waktu untuk presentasi itu 5 sampai 10 menit. Jadi nggak lama-lama kok, kayak kemarin aja yang saya tunjuk langsung siapa tuh Farah, kemudian Selin gitu, Ulil, Fajar, langsung aja tek, ini gimana langsung gitu loh. Jadi it's not like a formal way, but we just want you to share your planning. And then in the PowerPoint presentation, you could put animation, video, or any creativity. Jadi saya juga menyediakan ruang untuk kreativitas kalian asal sesuai dan suitable ya dengan tugas ini. Kemudian biasanya langsung pada mahasiswa nanya, Bu, kapan dikumpulin? Actually, I want it today, but because I give you more time to be more creative and to think, karena saya pikir, wah ini perencanaan 25 tahun nih, 25 tahun, ya mungkin kalian belum kepikiran, Ibu 25 tahun, ngapain Bu saya pikirin, orang yang buat bulan depan aja saya belum mikirin, nah enggak, karena saya pikir ini untuk 25 tahun, ya udah, saya kasih waktu lebih panjang. Nah, deadline-nya itu adalah hari Sabtu ya, Sabtu 17 Oktober 17 Oktober jam 23.59. Jadi jam 12 malam ya. Kemudian nanti hari Minggunya si pennya akan ngirim ke saya. Dan prinsip terakhir yang saya ingin tekankan ke kalian adalah be creative, be responsible. Be creative itu jadi tetap harus yang ya kreatif lah, tumbuh kembang kalian itu adalah anak-anak yang kreatif, anak-anak yang punya mimpi, tapi be responsible. Be responsible itu apa? Jangan nyontek, kerjain sendiri. Ada namanya ethical issue that you need to do it as with your own capability, bukan hanya kopas punya orang. Itu sangat tidak apa ya, tidak beretika dan tidak bertanggung jawab. And be you. Show yourself in your task. Tunjukkanlah siapa diri saya di tugas yang kalian kerjakan. Oke, saya rasa itu untuk tugasnya. Jadi kalian punya waktu yang saya rasa lebih dari cukup ya. Saya rasa kalau kalian sudah dapat idenya, sudah dapat konsepnya itu tidak akan terlalu lama mengerjakannya. Jadi have a pleasant time doing this task. Saya nggak mau tugas saya itu jadi berat, tapi saya maunya tugas saya itu jadi menyenangkan. Jadi kerjakanlah dengan hati yang menyenangkan. Keep it in your mind that you have a big plan. And saya tuh hanya ingin memancing kalian nulis plan kalian itu ditulis gitu loh. Jadi kalian punya bukti, oh saya sudah punya plan kayak gini loh. And insya Allah gitu dengan izin Allah mudah-mudahan tugas ini jadi awal untuk kalian meraih visi misi kalian yang tentunya pasti akan hebat-hebat di masa depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya tunggu tugas-tugas kalian yang hebat-hebat dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.